Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu yang membahas kitab Silsilah Syarah Rasail lil Imam Al-Mujaddid, yaitu kitab Syarah Al-Kabair li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ibn Fauzan hafizahullah. Kita sampai pada babun zikru dha'fi al-qalbi, bab penyebutan tentang lemahnya hati. Jazakallah khair. Bab yang ini berkaitan dengan bab yang kemarin, bab pada pertemuan yang lalu, yaitu bab zikru qaswatil qalbi, yaitu bab yang berkaitan dengan kerasnya hati. Ya. Adapun bab yang saat ini adalah bab tentang lemahnya hati. Ya. Dan alamatuhu atau alamatu dha'fil qalbi, tanda hati kita itu lemah, ada dua. Tanda hati seseorang itu lemah ada dua. Yang pertama, yafutu min khairin katsir, yaitu ia sering meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, ia mampu untuk melakukan kebaikan tapi ia tinggalkan. Baik kebaikan tersebut berupa kebaikan-kebaikan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Kemudian tanda yang kedua, lemahnya hati seseorang adalah yaqa'u fi itsmin katsir, yaitu ia sering terjatuh dalam dosa-dosa yang banyak. Ya, jadi sering mengulangi dosa-dosa. Ya, bukan berarti seseorang yang sering mengulangi dosa-dosanya tidak terima, tidak. Akan tetapi, ya, yang namanya manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', setiap anak Adam sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Ya, dan ciri sifat seorang yang bertakwa, ketika ia berbuat salah langsung dia, ya, segera bertaubat kepada Allah dan mohon ampun untuknya, untuk dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi kita, bapak kita Adam alaihi salam, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga, ya, ibunda kita Hawa dan Adam, bapak kita, langsung segera mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Ya, wa illam taghfir lana, jika engkau enggak ngampuni kami, wa tarhamna, dan juga enggak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Ya, dan ingat ini yang perlu digarisbawahi, ya, Nabi Adam alaihi salam, beliau adalah manusia yang Allah ciptakan dari tangannya langsung. Kemudian Allah berbicara kepadanya langsung, dan beliau tempatkan Nabi Adam alaihissalam di surganya dan menasihatinya untuk apa? Untuk hati-hati kalian itu dengan yang namanya iblis, tapi masih saja terpengaruh dengan godaannya. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ala kulli hal,
Setiap manusia pasti berbuat salah. Ya, seorang ketika terjatuh dalam perbuatan dosa, segera ia ingat Allah. Ketika ia lemah imannya, lemah hatinya, ia segera mengingat Allah, bertaubat kepada Allah, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hatinya. Ya, dan yang diinginkan oleh iblis yaitu kita itu mati dalam keadaan tidak bertaubat. Ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, iblis membisikkan kepada kita, kon iku lho, kamu itu sering berbuat dosa, enggak malu dah kamu berbuat dosa, enggak malu dah kamu minta ampun sama Allah, setelah kamu rusak ya rusak gitu. Jadi kita dibisikkan agar kita tidak beristighfar, ya, agar kita dibisikkan tidak bertobat. Dan tatkala kita mati dalam keadaan tidak bertobat, dalam membawa dosa besar. Dan ini yang diinginkan iblis alaihi salam. Ini kok turun, Mbak? Cek kurang atas sambil. Jazakallah. Dan itu yang diinginkan iblis. Oleh karenanya setiap kita melakukan dosa, segera kita tobat. Setelah melakukan dosa kita ingat, kita tobat. Kemudian beberapa jam lagi kita berbuat dosa lagi, tobat lagi. Ya, tobat lagi. Mengapa? Agar ketika kita mati saat itu kita tidak membawa dosa banyak. Nah, kita lanjutkan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan firman Allah, ya, wa qaulullahi ta'ala wa rabatna ala qulubihim. Dan kami kuatkan dan kami ikat, ya, mereka dengan hati, dan kami ikat, ya, hati-hati mereka. Ya, ayat ini berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, yang mana Ashabul Kahfi di zamannya ada 7 pemuda, ya, ada, Allah tidak menyebutkan tepatnya 6 atau 7 atau 8, ya, 6 atau 7, ya, tidak disebutkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hikmahnya ada beberapa pemuda di zaman tersebut, yang mana di zaman tersebut maraknya, ya, kesyirikan, yaitu menjadikan Nabi Isa alaihissalam untuk disembah. Sedangkan pemuda ini mengingkarinya, mendakwahkan tauhid kepada mereka, sehingga mereka dikejar-kejar, ya, diburu oleh raja pada waktu itu, ya. Dan mereka, Allah kuatkan hatinya. Allah mengatakan wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Dan kami kuatkan hati mereka tatkala mereka menyeru, ya, Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi, lan nad'u, pasti kami tidak akan menyembah min dunihi, dari selainnya, ilaha, satu Tuhan pun. Ya, pemuda ini mentauhidkan Allah, enggak mau menyembah selain Allah satu pun, enggak mau, hanya Allah saja disembah. Laqad qulna idzan syatata, ya, yang mengatakan laqad qulna, kalau seandainya kami menyembah Tuhan selain Allah, idzan syatata, kami akan, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Dan ayat ini yang perlu kita garis bawahi adalah wa rabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati-hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya yang menguatkan dan yang melemahkan hati itu siapa? Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya Nabi SAW sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang membolak-balikkan hati, dalam riwayat lain musarrifa, sarrif qalbi ila ta'atik, arahkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan ini yang diminta Nabi SAW setiap harinya. Dan beliau meminta sabat, ketetapan di atas agama, ya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, amma alladhi yanharu 'inda awwali shiddah fahuwa dha'iful qalbi. Adapun seseorang tatkala Allah uji dengan kesulitan, sedangkan dia roboh di awalnya, di awal ujian tersebut dia roboh, dia mengeluh, dia suudzon sama Allah, dia misalkan ditinggal oleh keluarganya, ia mencabik-cabik mukanya, merobek-robek bajunya, jambak-jambak rambutnya, seolah-olah tidak terima dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, maka orang tersebut berarti hatinya lemah. Dikisahkan ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat anaknya. Kemudian dia menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya untuk bersabar. Wanita tersebut kurang lebih maknanya begini, sabar enaknya bilang sabar, ya. Kalau bahasa kita sabar enaknya bilang sabar, ya. Wanita tersebut bilang seperti sahabiah. Kemudian ada sahabat yang lain mengatakan, tahukah engkau siapa yang berkata tadi? Itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut kaget, ya Allah, saya membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita tersebut menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia minta maaf kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna sabra ala sadamatil ula. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sabar yaitu ala sadamatil ula, pada hentakan pertama. Maksudnya apa? Ketika kita celaka, naudzubillah min dzalik, ketika kita tertimpa musibah, dikatakan kita sabar tatkala di awal waktunya itu. Kita ketika tertimpa musibah, kita langsung hati kita tenang, kita bersabar, kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang semisal. Adapun tatkala tertimpa musibah, sedangkan kita meronta-ronta, mengeluh, gak terima dengan nasib, dengan takdir, kemudian beberapa hari kemudian kita bersabar, itu bukan sabar maksudnya. Kata Nabi SAW, ya fa inna sabra ala sadamatil ula. Sabar itu di hentakan pertama. Nah, kita lanjutkan. Loh, mana tadi? Nah, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah akan mengetahui, Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar keimanannya dan orang-orang yang benar-benar berdusta. Ya, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Bismillah. Beliau mengatakan al-hayatu maidanul imtihan wal ibtila wa tahmisul qalb qawiyha min dha'fiha salihuha min talihiha. Kehidupan dunia ini adalah tempatnya kita diuji, ya, tempatnya kita diuji, dan tempatnya hati kita diuji pula. Diri kita diuji, hati kita juga diuji. Berapa banyak kita mendapatkan atau tersinggung dengan ucapan-ucapan saudara kita, atau berapa banyak di antara kita yang sudah ngaji sunnah, ya, menyinggung saudara yang lain atau sebaliknya. Karena apa? Ini ujian bagi kita. Kalau orang yang mengenal manhaj, mengenal sunnah, ketika orang mengatakan orang salah, orang sunnah itu juga ternyata orang sunnah podoai mulutnya kotor misalnya. Kalau gitu aku nggak masuk ke orang, nggak ikut kajian sunnah lagi ah. Nah, ini ujian. Ini tidak boleh orang seperti ini. Allah ingin tahu dia itu benar-benar ngaji sunnah atau tidak, benar-benar mengikuti manhaj salaf atau tidak. Allah akan uji mereka. Ya. Kalau hatinya kuat, ia akan teguh, nggak menggubris siapapun.
tidak digubris siapapun. Orang yang menyakitinya walaupun sesama ahlu sunnah tidak menggubrisnya. Yang penting saya ngaji, saya ibadah, sudah saya ikuti Nabi SAW. Dia tidak menyimpang dari manhaj. Ya, karena kan banyak cerita orang-orang itu kabur dari dakwah sunnah disebabkan oknum-oknum. Ya, di antara kita sendiri dakwahnya terlalu keras. Ya, awalnya seorang anak berbakti kepada orang tua, kemudian setelah ngaji tambah keras sama orang tuanya. Misalnya berbakti bener santun sama orang tua, sekarang sama orang tua salah, Pak itu bid'ah Pak. Nggak. Rokok haram, bapak nyumet rokok, dicabut rokoknya. Ya, abinya misalkan, tapi ini saya alami di awal-awal saya mengenal sunnah. Ya, ini saya alami. Waktu itu abi saya merokok, ya, beli rokok, namanya rokoknya adalah nanti promo, ada rokok 1 pak. Saya baru pulang dari Ma'had, bapak mau merokok, ya, padahal dulu nggak rokok. Ternyata rokoknya itu dibuat apa, kalau nemenin teman-temannya cangkruk. Ya, saya tahu, saya ambil rokoknya, saya sembunyiin, saya buang. Ya. Bapak baweng golek rokok ini. Di mana? Tak buang Pak, haram Pak, nggak boleh. Dimarahi saya tambah marah. Nah, ini biasanya orang-orang di awal sunnah, di awal mengenal sunnah keras hatinya. Dia ingin segera berdakwah, padahal dakwah perlu ilmu. Ya, saya pernah seperti ini. Kemudian ternyata sampai, ya, yang namanya batu kalau dipetai kecil, tek lama-lama meledak Pak. Dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah sekarang sudah tidak merokok lagi. Ya, karena pelan-pelan gitu. Nah, juga sama. Awal-awal hijrah, ya, celana isbal haram, langsung saya potong celana saya sendiri. Tak, ibu penjahit, Bu, jahitnya Bu. Kok kayak gini, kayak orang ning sawah katanya. Kayak uang ning sawah, ya kan, orang-orang di sawah itu kan celananya kan tinggi-tinggi. Ya. Ibu sebut anu aja. Terus sama bapak yang dibuat musuh, tidak musuh sebenarnya, Pak. Dibuat, Pak, gak boleh Pak, haram itu Pak. Awal-awal dulu waktu SMA kelas 3. SMA kelas 3. Ya, SMA kelas 3. Nah, jadi seperti awal-awal dakwah, justru yang seperti ini yang merusak. Ya, semakin benci, semakin bapak semakin saya seperti itu, bapak semakin benci dengan saya. Ya, semakin gak suka. Ya. Nah, jadi tatkala kita anak di Ma'had, kemudian setahun berikutnya ternyata begini itu tidak boleh, begini tidak boleh, harus santun sama orang tua, wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan yang baik. Ya, ini kita tambah lembut sama orang tua. Nah, dari sinilah orang tua, iya aku ada perubahan ini kayaknya. Nah, dari situ, ya, dari situ orang tua mulai penasaran. Tatkala anak pulang, tatkala kita pulang di Banyuwangi, ya, itu orang tua kata ibu, ya masih puji-pujian, ya, adzan bapak masih puji-pujian. Ya, bapakmu gue ono awakmu gak gelem pujian, engkau mbok bid'ah no katanya. Jadi seperti itu, bapakmu lah ono awakmu gak gelem pujian, engkau mbok bid'ah no. Jadi enggak bid'ah kan, enggak. Nya saya enggak pernah, sekarang sudah enggak pernah bilang gitu, cuman pelan-pelan. Ya, jadi intinya, jadi bapak malu sendiri. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu. Maka Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang benar keimanannya dan mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, ada pertanyaan dari orang-orang yang menginginkan di antara orang-orang liberal, orang-orang Mu'tazilah. Beliau mengatakan, itu Allah buat apa Allah? Kalau Allah mengetahui yang gaib, mengapa Allah menguji manusia untuk mengetahui mana iman yang benar, mana yang tidak? Kan seperti itu. Tapi ini adalah keadilan Allah. Kalau seandainya Allah tiba-tiba, mampukah Allah? Kan Allah pasti mampu mengatakan seperti ini. Allah menciptakan manusia, kemudian manusia, dan Allah sudah tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Nggak dihidupkan sama Allah, langsung kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Pasti penghuni neraka akan mendebatnya. Pasti, ya Allah, aku nggak kau suruh beramal,
Tapi kenapa kau masukkan aku di neraka? Allah jawab, aku sudah tahu kamu nanti akan masuk neraka. Adil enggak? Enggak adil kayak gini. Oleh karenanya Allah ya menguji, menghidupkan dia, menghidupkan kita. Kita diuji oleh Allah. Ya, ketika kita nanti naudzubillah min zalik, ada yang masuk neraka, kita nggak bisa mendebat Allah. Ya Allah, aku masuk neraka. Ya, dulu kan sudah tak kasih pilihan. Ya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat dan tidak akan sedih. Tidak akan merasa sedih, maksudnya dia di surga. Loh, kamu nggak mau mengikuti, kan bisa berdebat seperti itu. Oleh karena Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan fala ya'lamannallah, maka Allah akan mengetahui. Maksudnya apa? Fala yuzhirannallah, Allah akan menampakkan. Bukan Allah mengetahui, tapi Allah menampakkan, karena sudah mengetahui ya setiap makhluknya sebelum diciptakan atau sesudah atau yang akan datang, ya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang gaib maupun yang batin. Ya, artinya apa? Maka Allah akan menampakkan orang-orang yang benar-benar keimanannya, dan Allah akan menampakkan orang-orang yang pendusta atau yang berdusta keimanannya, yaitu orang-orang munafik. Ya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian berkaitan dengan ujian ini, Nabi SAW di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, beliau mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Amsal, kemudian orang yang semisalnya dan semisalnya. Ya, yubtalar rajulu ala hasabi dinih, maka seseorang itu akan diuji berdasarkan ya agamanya, kualitas agamanya. Ya, misalkan seseorang lagi ada masalah antara sesama ahlu sunnah, bersama bermasalah, masalah pribadi, bukan berkaitan dengan agama, masalah pribadi. Jangan sampai kita mengatakan orang salaf seperti ini, lebih bagus orang yang lainnya, lebih bagus orang misalnya orang Haraki. Kita tidak boleh mengatakan seperti itu orangnya. Ya, adapun manhaj salaf tidak, manhaj salaf adalah agama Islam itu sendiri. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, ana khairu salafikum, aku adalah sebaik-baik pendahulu kalian. Ya, dan yang dimaksud dengan manhaj salaf adalah manhaj, artinya jalan, metode. Ya, as-salaf yaitu orang-orang terdahulu. Yang dimaksud orang-orang terdahulu adalah itu Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, karena Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa para nabi dan masanya Nabi SAW bersama para sahabatnya. Summa alladhina yalunahum, kemudian sepeninggal Nabi, kemudian sepeninggal sahabat. Itu sebaik-baik masa. Ya. Allah Subhanahu wa taala merekomendasi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya para sahabat Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, para sahabat mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Ya. Ini bagaimana ketika kita mengikuti jalan orang-orang yang sudah diridhoi, maka ya minimal lah kita nyerempet lah. Ya, kalau kita sudah mengikuti jalan orang-orang yang belum tentu diridhoi, pasti akan menyimpang jauh. Ya, sebagaimana kita ada gambar, ada titik di sini, ya, dan titik di sini. Ketika kita ingin menggaris titik dari atas ke bawah, itu pasti akan gini-gini, nggak bisa lurus kalau nggak pakai garisan. Tapi minimal kita ada jalannya langsung lurus. Ya, walaupun nggak sampai ke titiknya, seandainya menyimpang sedikit, itu dikarenakan dosa-dosa kita. Tapi kalau kita sudah mengikuti titik yang nggak jelas, melencengnya jauh, ya bisa jadi terjatuh kepada kesyirikan, bisa jadi terjatuh kepada apa? Kebid'ahan. Dan ini dosa paling besar. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-bid'atu ahabbu ilal iblis
min ma'siyatillah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada bermaksiat kepada Allah. Mengapa? Karena bid'ah, orang ahlul bid'ah, pelaku bid'ah itu sulit untuk dimintai tobat. Mengapa? Karena mereka beramal merasa dirinya telah benar-benar melakukan ibadah. Berbeda dengan orang yang melakukan maksiat. Orang yang pelaku maksiat itu dia tahu itu salah. Dia tahu itu salah. Ya, masih ada harapan untuk bertobat. Nah, kita lanjutkan. Warabatna ala qulubihim. Ya, kita kembali ke hadis yang ayat yang pertama tadi, dan kami kuatkan hati-hati mereka. Ya, fawajahu hadhil ummatal kafirah. Mereka menghadapi umat yang kafir. Cek, nggak bisa, cek. Ya. Wajahuha bisabat. Mereka menghadapi umat-umat tersebut dengan as-sabat. Cek. Nah, dengan keteguhan. Ya, berdakwah dengan keteguhan. Wa kanatin natijatu an ajrallahu lahum hadhil karamah haitsu daraba ala adhanihim fil kahfi 309 minas sanawat. Ya, dan hasilnya orang yang teguh dalam agama tatkala mereka diusir, ya ashabul kahfi diusir dari kampungnya, ya, mereka lari menuju goa kemudian tertidur sampai 309 tahun. Sampai 309 tahun. Ya, tatkala mereka, salah satu dari mereka bangun dan mereka merasa lapar, mereka beli di kampungnya untuk membeli roti atau apa. Ternyata kota sudah berubah. Loh, kok nggak ada? Sudah berubah kotanya. Dan ketika orang tersebut membeli pakai uang koin 300 tahun yang lalu sudah beda. Ya, orang, loh ini kok koin lama ini, ya, ini koin lama. Ternyata mereka pada penduduknya itu sudah apa? Sudah mentauhidkan Allah. Ini bukti bahwasanya dakwah tauhid walaupun awalnya dicerca, awalnya dibuli, dibenci, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkannya. Itu pasti. Ya. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Ya, ada ikhwan, ada cerita dari kisah dari ikhwan. Ada salah satu ormas yang menggagalkan kajian Ustadz Khalid Basalamah waktu itu. Dia kaget, kok digagalkan, kenapa? Ya, katanya Wahabi, katanya sesat, kan gini. Dia justru penasaran dengan ini. Banyak manusia yang penasaran dengan itu. Ya, banyak manusia yang penasaran dengan. Akhirnya dilihat kajiannya. Oh, ternyata kajiannya bagus-bagus juga. Semakin lama semakin tertarik. Semakin tertarik, dari situlah hidayah menyapa. Begitu pula Ustadz kita, Ustadz Firanda, hafizahullah. Banyak yang menggagalkan kajiannya. Mengapa? Karena mereka takut pengikutnya itu pindah manhaj salaf. Ya, akan tetapi semakin dicaci, semakin dikekang, pasti orang-orang akan semakin mencari tahu bagaimana sih sifatnya orang ini, ustadz ini. Nah, setelah tahu, oh ternyata ilmiah sekali, akhirnya dia mendapatkan hidayah dari situ. Ya. Nah, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, ini ada dua kemungkinan, ada dua makna. Makna yang pertama, mukmin, orang yang beriman yang kuat badannya sehingga dia bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang dia lemah. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berbuat untuk dirinya.
Makna yang kedua, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat adalah kuat imannya. Lebih Allah cintai lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Ya. Wa fi kullin khairun. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Ya, orang yang beriman itu memiliki kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah, wa la ta'jiz, dan janganlah engkau bermalas-malasan. Ya, ini ada 3 kaidah dalam menghadapi ujian atau dalam kita hidup. Itu Nabi SAW memberikan 3 kaidah. Ini bisa kita kiaskan kepada semua perbuatan. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk. Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita, baik itu ilmu, baik itu pekerjaan, baik itu yang lainnya. Ya, wasta'in billah, dan jangan lupa kamu itu berdoa kepada Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal yang lemah. Ya, Allah akan terkadang memberikan akal yang lemah. Ya, orang yang akalnya lemah tentu berbeda dengan orang yang akalnya kuat. Orang yang akalnya kuat dilihat itu sudah hafal, sudah paham. Orang yang akalnya lemah bisa 2, 3, 4 bahkan 10 kali baru paham. Kan seperti itu. Nah, ini bersungguh-sungguh. Orang yang akalnya lemah bisa menyaingi orang-orang yang akalnya kuat. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Kemudian apa? Berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah wala ta'jiz, jangan bermalas-malasan. Itu kuncinya. Ya. Ada sebuah kisah seorang santri. Ternyata dulu saya itu, masa sih Imam Bukhari sekali mendengar langsung hafal. Saya masih terngiang-ngiang seperti apa sih? Ya. Saya punya murid perempuan dia. Pernah saya tanya satu kelas, kamu menghafal itu baru hafal dibaca berapa kali? Ada yang ana 10 kali Ustaz baru hafal. Ya, antum berapa kali? Ana 5 kali baru hafal Ustaz. Ada yang ana 3 kali baru hafal Ustaz. Dibaca 3 kali, karena kalau sudah sering latihan menghafal 3 kali baca biasanya sudah hafal. Nah, ada satu murid, tapi rata-rata itu ketika saya tanya 7 sampai 10, 7 kali 10 kali, 7 kali 10 kali. Rata-rata seperti itu. Ada satu murid, ini seorang perempuan. Kamu berapa kali? Hah? Ana Ustaz, saya malu-malu. Hah? Iya, kamu berapa kali kalau menghafal? Hah? Ana. Biasanya anak saya lihat, saya baca sekali langsung hafal Ustaz. Masya Allah. Benar tak? Iya Ustaz. Dan anak percaya dengan dia. Mengapa? Waktu tasmi, ujian kenaikan juz, dia tidak ada satu salah pun satu huruf. Ya, saya beberapa 3 kali nyimak dia ketika tasmi. Itu satu huruf pun nggak salah sama sekali. Ya, biasanya terkadang kita lemah di fa sama wa. Ini tidak salah sama sekali. Nah ini Masya Allah. Ya. Dan saya percaya dengan dia. Karena apa? Ada bukti di sini. Ya, kalau misalkan yang bicara, kamu baca berapa kali? Saya 1 kali sudah hafal Ustaz. Oh Masya Allah. Tapi tasmi nggak lancar, nggak percaya saya. Nggak percaya. Tapi ini lancar Pak. Masya Allah. Ya, ternyata seperti ini orang itu yang Allah berikan kecerdasan yang lebih rata-rata. Ya, dia peringkat pertama. Nggak banyak bicara, ya, nilainya sebenarnya kalau nilai yang saya kasihkan harusnya 100 semuanya, tapi masa di rapot 100 kan nggak layak ya. Saya kasih 98, 99, 98 seperti itu. Masya Allah dia. Tayyib. Ini orang-orang yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan keistimewaan. Ya, orang seperti harus kita jaga. Adapun seperti kita pas-pasan ini, anak ngafal itu kalau nggak dibaca 20 kali nggak lancar. Ya hafal 10 kali baca 1 halaman hafal, tapi nantilah lupa sudah, harus 20 kali. Berarti masih kuatan anak-anak. Anak-anak itu 10 kali sudah hafal, 5 kali ada yang sudah hafal. Kita otak-otak tua itu 20 kali. Kadang 20 kali sekarang baca, nanti sore sudah hilang. Pagi subuh baca, sore asar itu sudah lupa urutannya. Ya, Masya Allah berat sekali karena apa? Banyak kesibukan yang harus kita tunaikan. Baik.
Nah, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha. Dan orang-orang Bani Israel mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada kaum yang jabbarin, yang sangat kuat lagi angkuh. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, di dalam itu ada orang-orang yang tinggi dan kuat penghuninya, ya, orang-orang kafir pada masanya yang tinggi dan kuat. Nah, orang-orang yang hatinya lemah tadi, dia tidak mau ngikut bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, mereka di sana itu ada orang-orang yang kuat dan tinggi-tinggi, kita nggak mampu untuk mengalahkan mereka. Dan dia mengatakan, wa inna lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha, dan kami nggak mau masuk sama sekali sampai mati. Kami nggak mau masuk negeri tersebut sampai mereka itu keluar dari negeri itu. Jadi dia nggak mau berjihad. Ya, dan di akhir ayat beliau mengatakan, orang-orang Israel mengatakan, fadhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu, dan berperanglah kalian berdua melawan mereka. Ya, inna hahuna qa'idun, kami di sini saja duduk-duduk. Nah, ini orang-orang Bani Israel. Oleh karena Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelar ulul azmi, ya, nabi yang paling sabar. Ya, ada 5 nabi yang paling sabar. Yang pertama Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5. Nabi Musa ujiannya berat, disuruh berjihad bersama kaumnya, malah disuruh berjihad berdua, Nabi Musa sama Allah saja. Nah, ini orang-orang yang lemah imannya, yang kerdil, ya. Oleh karenanya ada kisah dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Al-Miqdad, banyak hadis yang meriwayatkan Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad ketika perang Badar. Bayangkan Pak, perang Badar itu 314 orang. 314 orang. Intinya 300 plus belasan orang lah, entah tepatnya ada khilaf, ada yang 14, ada yang 9. Intinya 300 plus belasan. Enggak sampai 320. Melawan kurang lebih sekitar 1000-an orang. Bayangkan kalau orang-orang yang imannya nggak kuat pasti mundur dulu kan. Bayangkan 300, sedangkan orang-orang Quraisy, ya, kuat-kuat, punya persenjataan lah, orang-orang Muslim ya punya persenjataan, tapi cuma 300, berarti 1/3. Ya, kemudian Miqdad ibn al-Aswad mengatakan, ya Rasulullah, abshir, wahai Rasulullah, berilah kabar gembira kepada kami. Wallahi, demi Allah, la naqulu laka kama qalat Banu Israil Musa. Demi Allah, aku tidak akan berkata kepadamu, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Fadhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau dan Rabbmu dan berperanglah kalian berdua melawan mereka. Kami di sini duduk santai-santai. Kami enggak akan mengatakan seperti itu. Ya, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila. Akan tetapi kami mengatakan, pergilah engkau ya Rasulullah bersama dan Allah, ya, dan Rabbmu ya Rasulullah, faqatila, dan berperanglah engkau berdua
inna ma'akuma minal muqatilin. Sesungguhnya kami para sahabat akan bersama kalian berdua untuk berperang menegakkan kalimat tauhid, menegakkan agama Allah ini. Bayangkan seorang sahabat mengatakan seperti itu, menyemangati Nabi SAW. Ya Rasulullah, absyir, wahai Rasulullah, berikan kabar, bergembiralah engkau ya Rasulullah. Ya, kami nggak ngomong seperti Bani Israel, tapi kami ya akan ngomong idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau bersama Rabbmu, faqatila, dan berperanglah kalian berdua, inna ma'akuma, kami akan bersama kalian berdua, ya, minal muqatilin, dan termasuk bagi orang-orang yang berperang bersamamu. Masya Allah, ini sahabat Miqdad yang berkata kepada Nabi SAW. Oleh karenanya Allah menolong mereka, menolong para sahabat. Disebabkan apa? Disebabkan kuatnya iman mereka, kuatnya hati mereka. Baik, barakallahu fiki. Sekarang adzan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Nah, kita lanjutkan terkait dengan lemahnya iman, lemahnya hati. Walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Dan diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma marfu'an, secara marfu', yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sempurna keislamannya, yaitu yang selamat orang-orang muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Sedangkan orang yang dianggap muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang-orang yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang berhijrah adalah orang yang hijrah yang sebelumnya maksiat, kemudian ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini sebagai dalil bahwasanya sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua. Ya, ada hijrah makan, ya, ada hijrah dari tempat ke tempat, ada hijrah dari keadaan ke keadaan. Hijrah dari tempat ke tempat yaitu hijrahnya orang mukmin yang tinggal di negara kafir, dia hijrah ke negara mukmin, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy orang-orang muslim dahulu dari Mekah hijrah ke Madinah. Hijrah yang kedua adalah hijrah dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain, yaitu hijrahnya seseorang yang awalnya tidak mengenal sunnah kemudian kenal sunnah, yang awalnya sering bermaksiat kemudian meninggalkan maksiat, yang awalnya suka, ya, keras dalam mendidik atau dalam keluarganya, ia menjadi lembut. Itu namanya hijrah dari keadaan ke keadaan. Ya. Nah, kita baca perkataan Syekh Shalih Fauzan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna imannya, yaitu orang muslim yang lain akan selamat dari lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Kasratul kalam finnas, suka berbicara tentang manusia, bil ghibah, dengan ghibah misalnya, wan namimah, dengan adu domba misalnya, wasibab, dengan mencelanya, wasyatam, dengan menuduhnya, wa kullun zalika yadkhulu fi babil kabair al-manhiyi anha. Dan semisal dan yang semua itu masuk dalam bab dosa-dosa besar yang terlarang darinya. Wa fil hadis, ya, apa yang bisa diambil dari hadis di atas? Zammu kasratil kalam, buruknya banyak bicara. Wa annal muslim yanbaghi lahu an yumsik lisanah, hendaklah bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga lisannya. Wa la yatakallamu illa bi khairin, dan tidaklah ia berkata kecuali perkataan yang baik. Wa fihi dalilun ala anna man kaffa lisanah wa yadah anil muslimina anna dzalika min kamalil Islam. Dan ini juga dalil barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan tangannya dari sesama muslim, itu merupakan bukti bahwasanya seorang tersebut adalah sempurna keislamannya. Dan perkataan wal muhajiru, adapun muhajir, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang hijrah, ya, atau meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wal hijrah fil lughah, hijrah atau hajar, ya, secara bahasa artinya at-tark, meninggalkan. Wa huwa anwa, yaitu berjenis-jenis, ya. Wa minhu an yuhajirul muslim min biladil kufri ila biladil islam firaran bidinihi. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, yaitu seorang muslim hijrah, ya, meninggalkan dari tempat kufur ke tempat
ya orang-orang Islam. Wa hadza a'dhamu anwa'il hijrah. Yang ini merupakan hijrah yang paling utama. Karena untuk menjaga agamanya, dirinya dan keluarganya. Ya. Wa hijratul munkar bi an tatruka al munkara wal haram. Dan hijrah yang berikutnya adalah meninggalkan kemungkaran dan keharaman. Dalam Al-Qur'an warrujza fahjur, ya, dan tinggalkanlah berhala-berhala tersebut, ya. Wal muhajir maksudnya adalah man taraka ma nahallahu anhu umuman fahadha min kamali islamihi. Itu barang siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang secara umum, ya ini termasuk apa? Sempurna keimanannya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesai dari bab dosa-dosa hati. Ya, sebagaimana awal pertemuan, kita masih dalam dosa-dosa hati. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bab tentang dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Ya, dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Ya. Nah, ada pertanyaan barangkali ikhwan? Nah, jika tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.